البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Naam, insyaallah taala kita akan mulai membaca kitab yang baru berkaitan masalah Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah pokok yang penting yang selayaknya atau seharusnya bagi seorang muslim ataupun muslimah untuk mengenalnya atau mengetahuinya. Yang mana sebagaimana sudah menjadi kebiasaan al-ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, sudah menjadi kebiasaan mereka apabila mereka sebelum masuk ke sebuah kitab atau sebuah pembahasan, mereka menyebutkan yang namanya muqaddimah, yaitu pembukaan. Namun insyaallah kita akan sebutkan sedikit pembukaan berkaitan masalah kitab ini, bahwasanya kitab ini dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sehingga jangan sampai keliru kita menisbahkan kitab ini kepada orang lain, karena kitab ini kitab yang masyhur, kitab yang sudah diketahui, kitab yang sudah dikenal. Bahkan banyak sekali syuruhat, syarah-syarah dari kalangan para ulama mensyarah kitab ini, baik dengan syarah yang tebal ataupun tipis ataupun pertengahan. Semuanya menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya barakah pada matan atau pada kitab yang beliau karang ini, Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah pokok. Kemudian di sana ada dari kalangan sufiyin dan juga ahlu bidah, ahlu dalal, yang mereka senantiasa ingin menjatuhkan, bahkan menanamkan kebencian terhadap ahlu sunnah wal jamaah. Menuduh ahlu sunnah wal jamaah itu adalah wahabiyun. Pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wahabiyun. Atau dengan julukan lain bahwasanya kelompok ahlu sunnah dan kelompok wahabiyah, nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini pada asalnya kalau kita perhatikan, kita telusuri, kita teliti kembali, ini penisbahan yang tidak benar. Ini tuduhan yang tidak benar, tuduhan yang di dalamnya mengandung unsur kedustaan yang seharusnya kita jauhi dan kita jelaskan kepada umat bahwasannya penisbahan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidaklah dikatakan al-Wahabiyah. Kalau seandainya mereka mau pertengahan, mau insaf, mau memperhatikan bahwasannya siapa pengarang kitab ini? Pengarang kitab ini namanya adalah Syekh Muhammad, bukan Abdul Wahhab. Sehingga ketika mereka menisbahkan kepada Al-Wahabiyah atau menisbahkan kepada Wahabiyun, Ahlus Sunnah itu Wahabiyun adalah para pengekornya Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ini keliru. Kenapa? Dikarenakan pengarang kitab ini bukan Abdul Wahhab, tapi siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Seharusnya kalaulah ini diperbolehkan, nisbahnya bagaimana? Muhammadiyah. Karena pengikutnya
atau pembacanya kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karena namanya Muhammad. Namun penisbahan ini pun tidak boleh karena beliau tidak menganut mazhab tertentu, bahkan beliau mazhabnya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah bi fahmi salafil ummah. Namun apakah benar di sana itu ada kelompok sesat yang namanya Wahabiyah? Naam, benar. Di sana ada kelompok sesat yang muncul pada abad kedua atau abad ketiga. Nah, sudah lama sekali sebelum lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kelompok sesat ini nisbah kepada siapa? Nisbah kepada Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Yang waktu itu kelompok ini kelompok Ibadiyah yang pemahaman mereka adalah Khawarij, mengkafirkan hukamul muslimin, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Kemudian terkenallah waktu itu di masa itu tersebarnya ini di daerah mana? Di daerah barat Afrika. Kemudian sana juga terkenal dengan Rustumiyah atau Wahabiyah tadi itu. Pemikirannya apa? Khawarij. Ada, tapi jauh sekali dengan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga perlu diperhatikan bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah bari'un, mereka berlepas diri dari penisbahan ini. Dinisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kita langsung saja masuk ke pembahasan. Qala al-muallifu rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di sini bismillahirrahmanirrahim dalam matan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki inti pembahasan matan ini, kita perlu menyarah atau menjelaskan sedikit daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita menjelaskan sedikit daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Kemudian apa faedahnya? Tujuan yang pertama disebutkan para ulama al-mutaqaddimin dan juga mutaakhirin berkaitan masalah kenapa al-muallif, pengarang kitab atau penulis kitab, mereka seringnya di awal kitabnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ibtada al-muallifu rahimahullah ta'ala bil basmalah. Al-muallif, itu penulis kitab ini, memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tujuan pertama apa? Iqtidaan bi kitabillahi azza wa jal, dalam rangka mencontoh Al-Quran, dalam rangka mencontoh kitabullah yang azza wa jal, yaitu Al-Quran. Kenapa? Lianna Allah azza wa jalla bada'a fi kulli suratin bil basmalah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memulai pada setiap surat itu dengan bismillah. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Illa surat Al-Bara'ah. Kecuali satu surat, yaitu surat Al-Bara'ah yang dikenal dengan surat At-Taubah, dinamakan juga surat Al-Fadhihah. Surat apa? Al-Fadhihah. Itulah pertama kali. Jadi tujuan pertama dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim dimulai pada setiap suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Yang kedua adalah iktidaan bisunnatil mursalin. Iktidaan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya. Yang kedua dalam rangka mencontoh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu annahu kan, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu lamma kataba risalah, tatkala beliau menulis sebuah surat ila al-muluk, kepada beberapa para raja, di antaranya siapa? Hiraqal Azimur Rum. Kepada Hiraqal, Raja Hiraqal, pembesar Rum. Beliau menulis dengan apa? Dengan mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hiraqal Azimur Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hiraqal Azimur Rum. Sebagaimana ini tercantum dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadisnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi tujuan yang kedua dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menulis surat-suratnya kepada para raja, di antaranya kisah beliau ketika menulis surat kepada Hiraqal, pembesar Rum. Barakallahu fiikum, hafizakumullahu jami'an. Sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga adalah iktidaan bi ba'dil anbiya. Iktidaan dalam rangka mencontoh sebagian para nabi juga. Kenapa? Dikarenakan sebagian para nabi yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, kisahnya adalah siapa di antaranya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat kepada Ratu Saba, penamaannya yang masyhur walaupun tidak ada sanad yang sahih,
atau tidak ada riwayat sahihah namanya Ratu Saba adalah Bilqis. Nah, ini cuman penamaan secara masyhur. Tidak ada sanad yang sahih, tidak pula riwayat yang sahihah. Naam. Waktu itu Nabi Sulaiman apa? Ketika menulis surat kepada Ratu Saba, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau menulisnya juga naam diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lafaz bismillahirrahmanirrahim ini naam mengandung makna yang sangat mulia karena ba di sini adalah ba al-isti'anah. Ba bismillahirrahmanirrahim, bismi, ada ba itu kan? Ba itu adalah ba huruf jar, tapi mengandung makna apa? Al-isti'anah. Ini ba lil isti'anah. Apa maknanya? Maknanya kami menulis kitab ini, kami menyebutkan kitab ini, naam dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencari barokah. Kenapa? Karena ba juga litabarruk. Nah, ba juga mencari berkah dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal kitabnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan barokah pada kitab ini dan aku minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menulis atau mengajarkan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Namun di sana ada yang ditakdirkan. Nah, ucapan bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita telusuri dalam ilmu bahasa Arab, di sana ada yang takdirkan. Takdirnya apa? Ditakdirkan dengan fi'il yang sesuai. Nah, fi'il yang lafadznya apa? Fi'il yang maknanya khusus yang sesuai. Sekarang kita lagi mau apa? Lagi mau baca, berarti bismillahi aqra. Sekarang kita lagi mau ngapa? Lagi mau contohnya menulis, berarti bismillahi aktub. Nah, dengan menyebut nama Allah aku menulis. Bismillahi aqra. Dengan menyebut nama Allah aku membaca. Nah, itu takdir yang tersembunyi. Sebagaimana sudah dikenal, semua manusia ketika mau makan, mau minum, dia nggak perlu menyebutkan takdirnya, cukup mengatakan bismillah. Ya kan? Nggak perlu. Dia ngambil nasi, ditaruh dalam piring, kemudian setelah itu apa? Nasi di atas piring, kemudian sama air 1 gelas. Tujuannya apa? Dia mau makan, nggak perlu dia mengatakan bismillahi akul. Dengan menyebut nama Allah aku makan. Lafaz akul ini nggak perlu disebutkan. Kenapa? Karena secara nggak langsung ketika orang sudah mengambil nasi, kemudian mengambil lauknya, sudah ada niatan untuk apa? Sudah ada niatan untuk makan. Begitu juga ketika minum. Kita nggak perlu menakdirkan bismillahi asyrab. Cuman itu takdirnya gitu loh. Paham ya? Jadi takdirnya itu adalah ada lafaz asyrabu. Bismillah asyrabu. Dengan menyebut nama Allah, aku minum. Maknanya apa maknanya? Maknanya aku tidak minum, aku tidak makan, aku tidak menulis, aku tidak membaca kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi takdirnya jangan disebutkan, tapi kalau diminta untuk menakdirkan adalah lafadznya yang terungkapkan. Tapi kalau kita diminta secara langsung, manusia pasti akan apa? Akan menakdirkan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan keadaan yang dia ingin lakukan. Ya kan? Seperti itu. Enggak mungkin dia mau nulis mengatakan bismillahi akul. Nah, takdirnya pasti apa? Bismillahi aktub. Dengan menyebut nama Allah aku menulis. Itu faedah diantaranya berkaitan masalah takdir, yang tersembunyi pada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, perbedaan antara keduanya, antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, itu sering disebutkan dalam kitab-kitab masalah akidah dan juga kitab-kitab yang lainnya. Bahwasanya Ar-Rahman dzur-rahmatil wasi'ah, yaitu zat yang memiliki kasih sayang yang luas. Jadi semuanya dari kalangan hambanya, orang kafir aja dapat, orang muslim juga dapat. Orang kafir dapat kenikmatan di dunia itu dalam rangka apa? Disegerakan kenikmatan mereka di dunia. Adapun di akhirnya tidak dapat apa-apa. Adapun orang muslimin, orang mukmin di dunia terkadang sengsara, terkadang dia susah, sedih, namun di akhirat nanti biidznillah ta'ala, selama dia kokoh di atas keimanannya, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas tauhid yang benar, insyaallah ta'ala akan memberikan balasan yang sangat besar, yaitu surga. Adapun Ar-Rahim dzur-rahmatil wasilah ila marhum, zat yang memiliki kasih sayang yang wasil, yang sampai kepada orang yang dirahmati. Kemudian dua lafaz Allah, itu lafaz jalal Allah dengan Ar-Rahman, itu dua nama yang sangat mulia. Allah itu nama Allah SWT yang paling besar, Ismullahi Al-A'zam, nama Allah Ta'ala yang sangat besar, sehingga tidak diperbolehkan seorang pun menamakan dirinya dengan Allah, dengan lafaz Allah, tidak boleh. Kecuali apa? Kecuali ada lafaz yang lain yang disandarkan kepadanya.
yaitu apa? Penyadaran al-ubudiyah. Di antaranya adalah abd, Abdullah, amatullah, enggak masalah. Abdullah hamba Allah, amatullah hamba Allah taala, perempuanan itu, na'am. Hamba perempuan Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak masalah, tapi kalau lafaz langsung Allahu tidak boleh. Kenapa sih? Dikarenakan Allahu, na'am, itu mengandung makna al-ilah. Yang maknanya adalah apa? Ai al-ma'luh. Al-ma'luhu huwa al-ma'bud. Maknanya adalah zat yang disembah. Tidak mungkin kan orang menamakan dirinya Allah yang disembah, kan enggak mungkin. Sehingga nama ini sangat mulia. Kemudian Ar-Rahman juga sama. Ar-Rahman, penamaan Ar-Rahman enggak boleh orang dikatakan Rahman. Tapi apa? Abdurrahman. Nah, Abdurrahman, Amatur Rahman, enggak masalah. Amatur Rahman untuk perempuan kan? Abdurrahman untuk laki-laki kan itu. Nah, penghambaan diri kepada Ar-Rahman. Namun kalau kita lihat dari keseluruhannya, Ismullahi al-a'zam huwallah. Nama Allah Ta'ala yang paling besar adalah Allah. Kenapa? Karena semua nama-nama, na'am, sebanyak itu semuanya kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala, Allah. Tidak boleh kita katakan Allah itu adalah termasuklah satu nama daripada Ar-Rahman, enggak. Kebalik, kita katakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Ar-Razzaq, semuanya itu adalah nama-nama yang kembali kepada nama Allah yang paling besar, yaitu Allah. Naam. Barakallahu fikum wa hafidhakumullahu jami'an. Insyaallah taala sebelum kita masuki matanya, naam, kita sudah mengenal sedikit daripada kenapa muallif mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga kenapa, apa faedah daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi naam diri anak pribadi dan juga kita semuanya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai isi inti daripada matan Al-Qawaidul Arba', 4 landasan pokok, 4 perkara penting yang wajib diketahui oleh seorang muslim ataupun muslimah biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.